Halo kawan-kawanku, senusantara dimanapun berada. Kembali lagi bersama gua, Casper 19, tetap di channel gua, Casper of Sinners. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakalan membawakan narasi tentang pengalaman horor gua di masa gue kecil dulu. Dan sebelum ke narasi, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat sahabat-sahabat gua yang sudah selalu support dan mendukung konten-konten gua ini agar lebih berkembang. Semoga Tuhan melindungi langkah kalian, mempermudah rezeki kalian, dan memperlancar segala urusan-urusan kalian. Biar nggak terlalu lama, mode horor aktif. Kisah gue ini terjadi di tahun 2001. Saat itu gue lagi berusia remaja, kelas 1 SMP. Dan saat itu juga gue lagi liburan sekolah. Dan pada saat liburan sekolah biasanya sepupu gue yang dari Singaraja itu liburannya di desa gue gitu. Dan pada saat itu pula ada pengabenan massal di desa gue. Dan perlu diketahui juga kalau di desa gue itu kalau ngaben massal itu jenazah yang sudah dikubur itu digali lagi buat diangkat, dan yang dibakar itu tulang belulang dari jenazah yang sudah dikubur selama puluhan tahun. Nah biasanya kalau ada ngaben massal itu pasti ada senggol di sana, karena pada saat ngabel massal itu ada pertunjukan selama 3 hari 3 malam itu di desa gua. Nah, di sana kan ada senggol, pasti ada warung-warung kayak warung-warung gado-gado, kayak warung-warung es dan segala macam makanan ada di sana. Dan pada saat itu kebetulan gue lagi di rumah sama sepupu gue, dan waktu itu menunjukkan jam 11 malam. Nah jam 11 malam pas saat itu ada pertunjukan wayang kulit di tempat pengabenan massal itu. Tiba-tiba kakek gue ngajakin gue untuk nonton wayang kulit gitu. Nah secara waktu usia gue seumur itu, jadi kan gue nggak terlalu gini sama nonton wayang kulit gitu loh. Gue awalnya nggak mau, tapi kakek gue mengajak dengan iming-imingan, nanti kakek beliin apapun yang kamu mau gitu. Ya kan gue kan jadi mau jadinya. Saat itu berangkat jalan kaki bertiga, gue, sepupu gue sama kakek gue. Oke, jalan kaki itu pas upacara pengabenan massalnya itu sebelah selatan rumah gue. Ya kira-kira lagi 200 meteran lah dari rumah gue. Itu posisi ngaben massalnya itu ada lahan kosong, itu dijadikan tempat ngaben massal, tempat menaruh tulang belulang yang mau diaben. Dan di sana banyak warung gitu loh, dan di sana banyak warung. Sampai di sana memang pertunjukan wayang kulitnya sudah mulai, banyak yang nonton kayak gitu. Banyak juga ada orang yang belanja. Dan di situ kakek gue nanya sama gue gitu loh. Nama gue kan, nama asli gue Gede nih ya, gue dipanggil Gede sama kakek gue. Dek, kamu ngeliat sesuatu yang aneh nggak di areal sini? Ya gue kan nggak tahu kan, nggak ada tuh, kayak biasa-biasa aja semua. Perhatikan dengan baik, ada yang aneh nggak di areal sini? Gitu. Ya gue tanya sepupu gue, lu ada ngeliat ada yang aneh nggak di sini? Dan sepupu gue juga bilang nggak ada, biasa-biasa aja kayak orang nonton, orang belanja gitu. Kebetulan kakek gue narik gue sini. Nah ditunjukin ada salah satu perempuan yang belanja kalau nggak salah tipat santok, dan mungkin kalau di luar Bali tipat santok itu sama istilahnya kayak gado-gado. Nah waktu itu yang coba praktikan ibu-ibu itu, gue perhatikan lagi ya biasa aja, orang belanja kan biasa disuruh perhatikan pakaiannya. Nah di sana gue baru ngeh, pakaian ibu-ibu itu beda dengan yang lain. Bukannya beda corak atau gimana, bedanya itu kayak pakai kebaya, tapi kebayanya bukan kebaya era itu dulu. Kayak kebaya mungkin kebaya zaman nenek gue masih muda gitu loh. Gue masih pakai kebaya lawas lah dipakai gitu loh. Ada gambar kembang bunga-bunganya kayak gitu. Dan ibu-ibu itu memakai kamben, batiknya pun batik lawas gitu loh. Ibu-ibu itu memakai kambennya itu coba selutut. Ibu-ibu itu memakai kamben. Ya gue perhatikan kan gitu. Gue nggak mau berpikiran yang aneh-aneh.
emang itu apa sih kek, emang ibu itu kenapa sih kek? Gue nanya kayak gitu sama kakek gue, dan kakek gue jawab kayak gini, kalau kamu pengen tahu, ya udah tunggu sebentar, tunggu dia pulang. Nah gitu kan, ya udah gue tunggu nih sama sepupu gue. Oke, pas jam 12, setengah 12, ibu-ibu itu nenteng belanjaannya mau menuju pulang, keluar dari tempat pengabenan massal itu. Oke, pas ibu-ibu itu keluar, gue ikutin nih bertiga sama kakek gue. Kira-kira jaraknya itu 10 sampai 15 meteran. Nah jalan, dia menuju ke selatan lagi, ke selatan tempat pengabenan massal itu. Nah kebetulan di selatan tempat pengabenan massal itu ada sungai. Ada sungai gitu. Ada sungai, dan di pinggir sungai itu ada batu besar. Mungkin kisaran 3 pelukan orang dewasa besarnya, tingginya. Kita ikutin bertiga, terus kita ikutin. Nah tiba-tiba ibu-ibu tuh berhenti pas di depan batu itu. Ibu-ibu tuh berhenti pas di depan batu itu, menoleh ke utara. Nah pada saat itu kakek gue bilang diam, menghadap ke utara juga. Ya kakek gue pura-pura kencing, gue juga ikut pura-pura kencing, menghadap ke utara. Sudah balik lagi menghadap ke selatan, kita balik lagi ngikutin dia. Ketika jaraknya 15 meter itu, gue lihat nenek-nenek itu duduk di atas batu itu. Dan anehnya lagi, misalnya kayak gini nih, ini logika gue ya waktu itu ya, batu sebesar itu udah dinaikin oleh ibu-ibu dengan mungkin usianya kisaran 50-an, serentak itu, nenek lah dibilang ya, serentak itu. Kita aja orang biasa ya, mungkin naik batu itu harus manjat dulu. Dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ibu ini batu nih, ibu-ibu ini kayak loncat, seret duduk, nggak ada ngerayapnya. Di situ gue bengong gitu loh, kok bisa gitu, kayak diam-diam gitu sama kayak gue. Makan nih, ibu-ibu itu mana, nenek-nenek itu makan, ya, makan. Udah gitu, habis makan itu kan dibuang nih ke sungai, dibuang. Dan turun lagi sama. Dia kayak turun itu kayak tanpa halangan gitu. Nah turun, pas setelah dia turun, dia menyeberangi sungai. Nah kebetulan di desa gue itu dulu, dan sekarang kan udah ada jembatan. Dulu ada jembatan, tapi jembatannya itu di bawah air. Misalnya airnya itu begini loh, airnya itu di atas jembatan, dia jembatan bawah itu loh. Nah waktu nenek-nenek itu nyebrang, ya anggaplah ibu-ibu atau nenek-nenek itu nyebrang, biasanya kalau orang nyebrang pasti kan ada suara kerobokan air kan, kaki itu nyebrang itu kerobokan air. Itu nggak ada sama sekali. Itu jarak gue sama ibu-ibu itu, nenek-nenek itu kisaran 10 meter. Pasti kedengeran lah kayak terobosan air, kaki terobos air itu. Enggak, kayak jalan nanteng kayak gitu. Nah pas kebetulan di selatan sungai itu ada kebun bambu itu di sana, kebun bambu. Ibu-ibu itu masuk ke kebun itu, masuk. Nah kebetulan gue belum nyeberangi jembatan, kakek gue bilang diem. Gue nanya sama kakek gue, kayak kok ibu-ibu itu masuk ke sana? Perasaan di sana nggak ada rumah gitu loh, kebun bambu semua gitu. Kakek gue bilang kayak gini, coba kamu diam, kita perhatikan berapa orang yang masuk ke sana. Oke, kita minggir. Ya memang benar, ada kisaran 1 sampai 3 orang masuk ke sana, ke bambu itu. Nah, kita masuk. Dan kakek gue bilang kayak gini, jika kamu pengen tahu, besok kita ke sana. Karena kalau sekarang kamu ke sana, kakek gak berani. Ini harinya nggak tepat gitu. Ya udah gue pulang sama kakek gue, sama sepupu gue. Nah sampai di rumah, gue juga bertanya-tanya sama sepupu gue, itu ibu-ibu itu apa sih sebenarnya, siapa sih sebenarnya? Dan kakek gue juga diam, nggak mau cerita itu siapa gitu. Pokoknya besok aja gitu. Dan singkat cerita, keesokan harinya gue bilang kayak gini, Kak, nanti jadi nggak ke sana?
Gue nanya waktu itu sore, jam 7 malam. Kakek gue bilang kayak gini, kalau sekarang kamu ke sana ya percuma, nanti jam 12 gitu, dia bilang kakek gue. Kebetulan pada saat itu ada pertunjukan lawak Bali ya, kalau nggak mungkin kayak drama gong, kayak ludruk lah kalau di Jawa, kayak pertunjukan wayang orang gitu loh. Udah gitu gue ketiduran nih, karena gue ya namanya kan usia segitu kan ya tidurnya lebih awal. Gue ketiduran, dibangunin sama kakek gue jam setengah 12. Nah, waktu gue bangunin sepupu gue mandi, singkat cerita, gue lihat kakek gue bawa teman-temannya lagi 2, ya seusia dengan kakek gue gitu. Sorry. Udah kayak gitu, gue berangkat. Jadi waktu itu berangkat berlima jadinya. Gue, sepupu gue, kakek gue, dan 2 lagi temannya. Nah, berangkat, sampai di tempat pengambilan massal itu, kita gini dulu, karena masih jam setengah 12, kita makan dulu lah, beli jajan dulu. Waktu itu pas hujan gerimis. Nah, kita neduh dulu. Jam 12:15, kakek gue bilang, ayo kita berangkat. Oke, kita berlima berangkat ke selatan, sampai masuk ke ladang bambu itu. Ladang, gue lihat nggak ada yang namanya rumah, itu ladang bambu gelap semua. Oke, sampai di sana, kakek gue jongkok. Entah ngapain gue nggak tahu. Jongkok sambil nyari apa, gue nggak tahu, orang kakek gue lagi ngeraba apa gitu. Udah gitu kakek gue mengambil 1 buah bambu, kalau kurang lebih panjangnya itu kisaran selengan inilah bambunya, 1/2 meter lah. Udah gitu kakek gue bikin garis kisaran 2 meteran, bikin garis 2 meter. Udah bikin garis, kakek gue nyuruh gua untuk masuk ke garis itu, tapi dengan catatan 1 kaki di depan garis, 1 kaki lagi di belakang garis. Nah, gue nanya kan, kenapa harus kayak gitu, kayak bilang kayak gitu. Nanti kalau kakimu masukin ke depan garis semua, kita di sini bingung nyari kamu kemana. Gitu. Ya udah gue nurut di sana. Oke, baru masuk 1 kaki, cek gitu. Gue masukin sama kan badan gue separuh, baru masuk 1 kaki. Gue merasakan sensasi kayak orang lagi tekanan darah rendah. Ini kan lu baru bangun tidur, gelap gitu loh, kayak sempoyongan gelap kayak gitu loh. Gitu dah yang gue rasakan sensasinya. Baru gue masukin kaki, tiba-tiba gelap sebentar, lalu terang lagi. Di sana gue terkejut sejadi-jadinya. Gue melihat ada gubuk di sana, ada apa namanya itu, ada kebun di sana, dan yang gue lihat di sana itu ada nenek-nenek atau ibu-ibu yang kemarin belanja di sana. Tapi di sana yang gue lihat rambutnya itu kayak nggak pernah dicuci lah, kayak nggak pernah dicampur, kayak gimbal tapi menutupi muka, nggak pakai baju, cuma pakai kemben. Itu yang gue lihat. Udah gitu ada laki-laki tinggi besar, tapi hitam semua, tinggi besar. Dia itu lagi bikin parang apa gue nggak tahu di sana. Jelas dia mengerjakan sesuatu, sama ada anak-anak kecil lagi main dengklek gitu loh, kayak main dengkleng kayak gitu. Kesana 3 orang. Tapi di sana dia pakai popok dari dedaunan, kalau nggak salah daun pisang apa daun, pokoknya pakai daun dia nggak pakai baju gitu. Dan kayak gitu. Dan yang bikin gue nggak tahan lagi itu baunya di sana itu pesing banget loh bro. Baunya di area itu pesing, kayak bau pesing gimana, toilet di sekolah gue nggak sepesing itu. Nah gue di sana nyerah karena baunya. Gue mundur lagi. Pada saat mundur lagi sama sensasinya kayak gitu, gelap kayak orang tensi rendah, kayak gitu. Kembali lagi dah. Ditanya sama kakek gue, apa yang kamu lihat? Gue diem, karena gue nggak pernah ngeliat itu sama sekali. Udah gitu sepupu gue ini
karena penasaran. Nah, sepupu gue masuk, sama juga setengah kaki satu kaki di depan, satu kaki di belakang garis. Dan di sana dia melihat mau hampir teriak, dia tutup mulutnya. Waktu dia balik lagi, dia masih katanya dia masih ngelihat kakek gue masih baca mantra, baca apa nggak tahu teman-teman kakek gue. Tutup, cuma bertahan cuma dia 1 menit, udah langsung tarik lagi, nggak tahan sama baunya gitu. Nah udah kayak gitu dihapus lagi sama kakek gua garisnya. Nah gue nanya sama kakek gua, kayak kenapa sih baunya itu beda sama di depan garis? Dan kakek gue menjawab, menjelaskan sama gue sama sepupu gue itulah alam mereka. Ya udah gue nggak usah ngomong di sini, kita ngomong di rumah. Oke, singkat cerita gue pulang dari sana. Gue pulang karena rasa penasaran gue kenapa gitu. Nah, udah sampai rumah gue nggak nunggu waktu lama-lama lagi, gue nanya sama kakek gue. Kakek gue bilang kayak gini, apa yang kamu lihat tadi itu udah yang sebenarnya jin, setan, dan makhluk astral itu. Nah, gue berpikir nih, karena yang gue dengar ceritanya orang yang masuk ke dunia itu rumahnya megah-megah, rumahnya itu mewah-mewah dan orangnya cantik-cantik, kayaknya melebihi dari di sini gitu. Dan kakek gue menjawab, karena ketika lu masuk ke sana itu mereka sudah tahu dan mereka sudah mempersiapkan. Dan yang kemarin gue lakukan itu, gue masuk itu tanpa mereka tahu. Jadi intinya kita ngintip. Makanya kakek gue nyuruh 1 kaki di depan garis, 1 kaki di belakang garis. Jadi mereka nggak sadar kalau kita tuh masuk ke sana. Jadi kalau kesananya gue masukin kaki gue ke semuanya ke sana, ya gue hilang gitu. Itu maksud kakek gue. Nah, gue ceritakan kan sama kakek gue. Nah terus berarti kita berdampingan dong sama makhluk yang seperti itu. Gue nanya kayak gitu sama kakek gue. Dan kakek gue pun menjawab. Kita tuh diciptakan memang berdampingan. Makanya kita itu kenapa mempercayai makhluk astral? Karena kita percaya mereka itu ada. Bukan kita harus memuja mereka, tapi kita harus menghargai keberadaan mereka. Dan mereka nggak mengganggu kita. Itu pesan dari kakek gua. Dan mulai sejak itu, dimanapun gua pergi, kalau gue menemukan tempat-tempat yang merasa menurut gue merinding itu, gue selalu permisi. Karena kita kan nggak tahu kan, mungkin kita menginjak lahannya dia atau gimana, kita nggak tahu. Karena kakek gue juga pernah berpesan. Waktu itu seingat gue ya, yang gue ingat ya, kakek gue pernah bilang, kenapa orang bisa diculik sama makhluk seperti itu? Karena yang diculik itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ya mungkin yang diculik itu nggak tahu apa yang dilangkai sama dia, apa yang diinjak sama dia. Mungkin waktu dia jalan ke hutan atau gimana, dia menginjak dapurnya, mungkin masuk ke dapurnya gitu loh, kalau nggak nginjak tanaman apanya gitu loh. Itu yang bahaya. Makanya ketika kita masuk ke area hutan, jangan sembarangan, apalagi sampai melakukan hal yang tak terpuji. Ini terutama di gunung-gunung ataupun di hutan-hutan, sampai membuang sampah sembarangan, melakukan hal yang tak terpuji, itu hindarilah gitu. Karena mereka itu punya hak buat mengganggu kita jika kita salah. Tapi kalau jika kita benar, mereka juga nggak bisa mengganggu kita. Itu pesan dari kakek gue. Dan kesimpulan yang bisa gue dapat dari kisah gue itu, gue harus bisa menghargai yang tak kasat mata. Karena mereka juga ada selain kita. Oke, sekian cerita dari gue. Itu kisah pengalaman gue yang menurut gue paling sangat membuat gue menjadi lebih dewasa tentang keberadaan mereka. Jadi buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor, bisa di komen di bawah atau enggak di DM di IG gue. Siapa tahu bisa gue bawakan di sini. Dan gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata gue, mungkin salah-salah gue cerita. Maklum gue juga bukan ahli bahasa, jadi mengertilah gitu loh. Sekian dari gue. God bless for you.